Halo sobat aktor semuanya, berjumpa lagi dengan kita Aktoredia dalam ini bukan bincang-bincang Be. Ini kita sekarang rencana mau ngobrol-ngobrol aja karena nggak ada kegiatan kan, lagi sepi job, pengangguran, sepi pendapatan dan nah rencananya Be, hari ini kita akan bincang-bincang seputar pengalaman berperan gitu. Jadi Jarwo, lu udah berapa lama ya bermain teater? Udah lama lah, udah 4 tahun. 6 lu, Be? tahun. Lu sebelumnya kan udah juga pernah kan waktu di apa? Iya, kalau di total mantan kampus lu yang dulu. jangan sebut merek lah, kasihan. Dia di Unpad kan pernah juga berteater sempat. Berapa tahun Be? Dihitung. Main-main gitu aja lah. Kalau dihitung total ya nggak nyampe. Apa lu kelompok lu apa? Nggak nyampe 10 tahun lah. Nggak nyampe 10 tahun. Oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengalaman mereka berdua. Bertiga lah. Bertiga. Tentang apa sih refleksi mendalamnya tentang pemeranan, tentang acting selama dia bergelut, selama orang-orang ini bergelut dalam dunia teater gitu. Nah, lu dulu deh cerita. Jadi kan waktu lu kan masuk tahun 2014 Ya. di ISI Padang Panjang, ngambil jurusan prodi seni teater dan minatnya kan pemeranan. Naskah pertama yang lu mainkan apa? Naskah ya. Ini yang full atau yang Terserah, pokoknya tokoh pertama yang lu perankan gitu. tokoh pertama? Mungkin saya ngambil yang full aja lah ya. Ngambil yang full, dan tokoh itu yang membuat saya begitu terkesan. Itu jadi satu momen di mana saya tidak akan pernah melupakan tokoh tersebut. Nyonya Nangsa. Oh, yang apa? Sweet Lavidov. Yes. Itu Anton Chekhov ya? Anton Chekhov. Itu begitu berkesan lah pokoknya, terutama pada persoalan Ivan yang kehilangan atas dirinya. Oke, itu kan berapa aktor ya naskah itu? Cuma Dua aktornya, aktornya Sweet berdua. Lavidov sama Pembisik. Satu lagi tiga ya? Satu lagi yang pembisik. Pembisik nggak ada, pembisik itu yang si itu. Enggak ada satu lagi. Nggak ada, cuma berdua. Berdua perasaan berdua. Nggak ada 3. Oke, ada 2 pembisik itu siapa namanya? Satu Vasily, satu Nikituska. Bukan Nikituska, Nikita Sweet Ivanits. Lavidov. Nikita Ivanits. Sweet Lavidov, sama Nikita Ivanits. Oke. Kalau lu apa, Be? Peran pertama? Naskahnya Pak Wis. Yang mana tuh? Perempuan Salah Langkah. Kapan? Agak jadi Ilau kalau nggak salah ya, yang jadi suaminya. Itu yang tahun berapa, Be? 2012 kalau nggak salah. Itu belum masuk, kami belum masuk. Ya, 2012. Itu pertama gua main di sini. Ya, gua jadi Ilau. Itu siapa? Siapa yang main? Gua sama si Rabun. Yang sutradara? Winda. Winda. Waktu itu penyutradaraan apa ya? Saya lupa itu penyutradaraannya. Kalau nggak salah itu 2012. Gimana pengalaman pertamanya berperan? Berat banget. Yang pertama persoalannya adalah itu kan saya lagi tuh mata kuliah pemeranan ya, minat pemeranan realisme, dan ada beberapa orang yang merekomendasikan coba ambil naskah Nyonya Nangsa nih katanya. Secara permainannya, secara penokohannya bagus katanya. Dan beberapa rekomendasi itu kemudian coba saya baca, dan ketika saya membaca secara utuh dan memahami bagaimana tokoh, waduh, Gila ya. ini bukan untuk anak semesteran ini. Ini untuk anak TA ini gitu. Karena berat gitu. Walaupun tipis ya. Walaupun tipis. Kalau saya, Be, ingat enggak kita Senja. naskah? Iya, naskah yang saya mainkan full itu naskah Senja dengan Dua Kematian. Itu tahun 2013 ya. Itu baru-baru awal masuk, diajak sama Kak Wira ya nggak salah. Wira. Itu dalam ujian realismenya dia. Jadi waktu itu saya main sama Babe, Wo. Lu udah nonton ya? Belum ya? Belum Orang dia belum masuk.
Senja dengan Dua Kematian, saya jadi siapa? Tokohnya? Karnowo. Kardiman. Bukan. Jadi Oh iya, ayahnya. iya, Karnowo. Karnowo, gue yang Kardiman. Bukan yang bapak brengsek. Yang jadi bapak brengsek, yang Wijastinya itu Rati, yang Ya, anak tari. Anak tari cuy. Enak tari, keren tuh. Gue meluk dia tuh. Iya di panggung. Menang banyak ya. Menang banyak. Itu enaknya sih jadi aktor. Licik emang. Apa? Ya, terakhir apa? Main apa? Terakhir kan kita sama terakhir mainnya. Oh iya. Long Journey into Oh iya, yang Junonel ya. Lu apa, Pak? Terakhir ini Senja dengan Dua Kematian. Kebalik. TA aja si Fikri tuh. TA penyutradaraan, dia kan kemarin ngangkat itu. Jadi Kardiman kan? Ya, jadi Kardiman jadi bapak brengsek. Oh, jadi papa brengsek. Kebalikan. Sebenarnya yang brengsek itu Karnowo. Enggak juga. Sama brengseknya sih ya. Yang sebenarnya lebih brengsek itu Kardiman. Dia dibilang ini ya susah sih menggambarkannya karena Kardiman itu sendiri punya latar belakang bahwa dia pernah dihianati. Dan termasuk juga salah satunya kan Kalau dia apa, juga si menikah Karnowo secara itu terpaksa. si Karnowo ini apa, Be? Balas dendam sebenarnya. Balas dendam. dendam. Ya, oke. Ya, tindakannya ya bagaimanapun tindakannya kan nggak diizinkan kayak gitu. Pembalasan dendam itu kan tetap salah di mata hukum, di mata masyarakat. Ya sih, itu pertunjukannya kalau nggak salah berapa ya? Sejaman lah ya. Jam ya. Kirjo Mulyo. Kirjo Mulyo ya? Bukan. Iya, Kirjo Mulyo ya? Ya. Oh iya. Kirjo Mulyo. Nah, nanya-nanya nih, perasaan ketika pertama kali nampil di atas pentas, Enak. Enak. gimana Enggak. perasaannya yang dia dialami gitu pada saat itu gitu? Waktu awal-awal itu di Senja dengan Dua Kematian itu, kalau saya pribadi belum merasakan gairah sih. Saya pertama kali merasakan gairah bermain itu mulai muncul gitu sebagai aktor, atau maksudnya kenikmatan bermain sebagai aktor itu di naskahnya Montserrat. Jadi waktu itu bantu Kak Tika Ping. TA ya? Itu kan naskahnya kan aktornya banyak tuh. Ya apa kisah seorang apa cerita yang melatar belakang Simon Bolivar. Jadi Iya. jadi pedagang poci kalau nggak salah. Itu karena mainnya mungkin sama senior sama abang-abang kakak-kakak yang bagus-bagus mainnya gitu. Jadi tertantang dan termotivasi juga sih sebenarnya. Itu sih momen awalnya mulai merasakan gairah nikmatnya bermain teater gitu. Kalau lu, Be? Oke lah dulu. Apa ya? Maksudnya nih, wah keren nih. Pertama gue main yang itu apa? Perempuan Salah Langkah. Awalnya kaget gitu. Maksudnya sebelum masuk gua kuliah di sini, gua kan main teaternya ya asal-asalan, dalam artian begini. Gua lebih seneng jungkir balik gitu dulunya gitu. Naik ini macam ini. Naik, Jatuh. Eksplorasi bebas lah. Eksplorasi suka-suka hati tanpa ada arahan. Ketika gua dihadapin, masalahnya gua nggak pernah main naskah dulunya. Ataupun sebelumnya itu nggak berbasis naskah ya? Iya, kalaupun ada paling dari cerpen, puisi, itu yang Nah, pas nyampe di sini ditawarin main, kaget kan. Bukan masalah halamannya banyak gitu. Ini mau gua apain ya? Gua ngebaca juga belum beres. Ini gimana ceritanya? Ya udahlah, gua suka-suka gua aja. Ya, begitu. Kalau secara pribadi gua belum memuaskan ya waktu memainkan itu. Nah, titik baliknya pas main Mengapa Kau Culik Anak Kami. Wah, itu keren tuh, gua nonton tuh, Be. Itu yang main nama Karani ya, yang dibawa ke Jambi ya? Iya, yang waktu itu nontonnya itu lagi JR kalau nggak salah. Jadi pertunjukan Mengapa Kau Culik Anak Kami itu kan kebetulan kami baru masuk. JR dulu di Teater Arena, di Arena sebelum berangkat ke Jambi. Iya, benar. Nah, cerita dikit boleh tuh, Be? Yang tentang Mengapa Kau, itu kan dalam kali. Iya, itu awalnya itu kan berangkat dari ujian penyutradaraan realisnya si Anip tuh. Ya. Nah, itu pertama dimainin di studio. Di studio, nah. Awalnya susah gitu loh, kayak bebal. Saya kayak bebal gitu loh. Jadi nggak paham apa yang dimaksud naskah, tapi nggak bisa masuk gitu. Susah mengartikan, itu juga dari masalah teknis ya. Masalah teknis dan lain-lain.
susah masuknya itu dalam bentuk emosi. Salah satunya emosi, terus badan masih Kaku, apa ya, mungkin kaku, terus belum enjoy lah maininnya. Belum dapat chemistry dengan tokoh lainnya gitu. Bukan dengan tokoh, dengan sendiri aja bermasalah. Gimana mau sama orang lain? Nah, terus Beh? Nah, akhirnya kan banyak bantu sama Mas Edi, sama si Anip, sama si Rabun juga. Kita sering diskusi, sering teman-teman ngasih banyak masukan, coba-coba, terus latihan intens. Itu yang paling dominannya waktu itu bagaimana caranya merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh. Itu karena naskahnya kan sangat ini ya, ke dalam banget ya. Jadi Itu kan cuma 2 orang ya? 2 orang. Jadi Ibu dan bapak ibu ya dan bapak. Jadi paling susahnya itu ngebedain babak 1, babak 2, babak 3 emosinya. Oh, berarti itu 3 babak. 3 babak. Oke. Ya pas di permainan itulah baru kerasa nikmatnya. Jadi tiba-tiba waktu ujiannya, itu kan ujian dulu ya, ujian di studio, entah mengapa gitu. Waktu itu gue ngerasain, oh begini ya rasanya jadi bapak yang anaknya diculik gitu. Terbangun lah suasana gitu. Iya, ya. terbangun dan Oke. itu bukan meyakinkan, membantu gua untuk oh sepertinya ini perlu dihajar, perlu dijajal lagi lebih jauh ini dalam jalur pemeranan ini. Akhirnya ya semenjak itu gue sering ikut casting lah, main-main sama yang lain-lain. Itu yang bikin gairah gua bangkit. Selain masukan-masukan dari sutradara, pembimbing, juga teman-teman lainnya, kira-kira yang Babe lakukan apa untuk sampai pada di sini dia. Maksudnya kan kadang-kadang kita ajaib ya, menemukan momentum merasakan sebegitu dalam tokoh itu kan ajaib kadang-kadang prosesnya. Intuisi. Kadang-kadang itu bisa bertemu di latihan, kadang-kadang itu bisa bertemu di pertunjukan Atau di luar. atau di luar. Nah, itu kan momen-momen ajaib gitu, Be. Kayak apa? Datang itu aja gitu. Datang begitu saja. Ya. Gimana, Be? Apakah memang ada yang niupin atau memang lu cari sendiri, misalnya memang lu proses? Ya, ini apa ya? Di kemudian hari gue nyadari. Itu kan posisinya kan lu kan apa, Be? Datang dengan pengalaman yang belum kan. Ya. Pengetahuan tentang acting juga kosong kan. Kosong. Gimana, Be? Ya, ini gua sadarin di kemudian hari ya. Jadi gue mencoba melihat ada apa ya? Momen-momen yang objektif dan momen-momen yang subjektif. Nah, Nah, ini menarik nih. Momen-momen objektif dan subjektif. Nah. Oke, yang objektifnya dulu deh. objektif itu kan apalah ya, gue lihatnya dari apa yang terjadi benar-benar dalam naskah. Dan itu kan karena naskahnya sangat tersusun rapi, jadi ada struktur bangunannya yang nggak bisa kita ubah gitu. Yang sulit kita ubah malah. Nah, gue membaca naskah itu ya selain mencari referensi tentang naskah itu, ya standar lah apa yang terjadi semacam itu kan menurut gue momen objektif. Nah, itu dimunculkan itu banyaknya malah di luar proses latihan. Jadi ketika tidak ada sutradara, jadi gue sama Rabun kalau ketemu di kampus diskusi dulu panjang lebar, baca naskah, tapi nggak sampai habis. Banyaknya bicara memang tentang naskah, terus bagaimana tokoh. Ya. Nah, momen subjektifnya itu. Jadi gua pertemuan antara momen subjektif dan objektif itu gua dipaduin lah. Sehingga membuat ada poin penting ketika gua memainkan itu. Jadi ada semacam perkenalan yang sangat berkesan terutama dengan naskah itu yang membuat gue ya nemunya di mana, Be? Di pertunjukan? Itu kalau nggak salah waktu saya nonton JR itu dapat kali, Be. Terhanyut sebagai penonton ya. Itu baru-baru kan kami baru masuk tuh 2013. Belum tahu teater, buta tentang teater gitu. Datang dengan ketidaktahuan. Lalu nonton pertunjukan yang membuat kita terkesima sedemikian rupa, itu kan dalam kali naskahnya. Iyalah, pastinya. Kalau Apakah itu puncaknya? Maksudnya Babe merasakan apakah di JR itu puncaknya atau pas di Jambi justru?
Justru puncaknya di studio. Lah, ada lagi berarti? Ya kan Proses sebelum latihan? sebelum ya kan diujiankan dulu di studio itu. Oh iya, Nah. iya. Yang sama Bang Ane berarti ya, Iya. yang ujian realisnya ya? Ya soalnya kemarin juga sempat diskusi kan sebelum itu dengan Karani, dan Karani pun juga sama mendapatkan momen puncaknya itu ketika di studio. Iya. Dan itu pun pengakuan dari Mas Edi juga sama gitu. Apa ya, mungkin selain persiapan, jadi di luar itu gue juga baca-baca tentunya, mencari pengetahuan yang mumpuni tentang pemeranan. Ya gerbang utamanya apalagi kalau bukan Stanislavski. Oke. Nah di studio itu selain gue merasa tanda kutip kehilangan diri, artinya benar-benar menjadi bapak, yang paling berkesan atau yang membuat luluh itu ketika mendengarkan si ibu bercerita tentang masa kecilnya. Jadi ada di babak 1 kalau nggak salah, ketika ibunya menyaksikan orang dikejar pakai golok di atas genteng, dibunuh. Itu momennya 65 ya, bukan? Atau 98? Kalau pas cerita si ibunya kok nggak mungkin 65 ya, saya nggak tahu pasti. Tapi kalau yang mengapa kau culik anak kami itu ya 98. Seperti kehilangan aktivis ya, anaknya Iya, seorang anaknya aktivis seorang lalu aktivis. nggak. Nah, Diciduk, hilang. diciduk ya. Jadi kan ada perubahan awalnya kan si bapak itu pura-pura tidak tahu. Pada Padahal bagian tahu. awal, Pak sebenarnya tahu apa yang maksud ibunya baca buku, ini buku ya untuk melawan teror apa segala macam. Sebenarnya si bapak tahu, cuman tidak mau lagi larut dalam Kesedihan, kesedihan ya. itu, tapi si ibu selalu diingatkan terus bapak Di dosa. satu sisi sepertinya Bapak udah mulai ikhlas sih sebenarnya kan. Di satu sisi bapak mencoba melupakannya, Oke. tapi si ibu yang nggak bisa melupakan anaknya. Oke. Momen paling yang membuat begitu terkesan terhadap dialognya apa? Kan Bang Anda pernah nonton nih, Babe pernah mainkan, gue juga pernah Lu baca. kapan? Baca naskah itu. Lu belum lahir waktu itu. Kan lu belum masuk. Iya, kan habis itu kan ada baca tuh. Oh, iya. Ya kan dari kita membaca naskah itu. Nah, terus. Kan ada satu momen dramatis yang memang begitu Ya, membuat dialog kita, deh mungkin maksudnya dialognya. Oh, Ingat nak, masih ingat nak? Ingat babak 2 babak 2 yang si bapak memerankan bagaimana para petinggi-petinggi mengatur bagaimana orang itu diculik. Jadi si bapak berperan jadi banyak gitu lah, jadi empat orang apa. Jadi si ibunya sambil ngeliat longo bodoh gitu. Itu bagian yang paling Seru ya. seru banget. Oke, kalau lu, gimana? Apa di mana menemukan kenikmatan berperan gitu? Nggak mungkin dong awal-awal masuk itu udah nemu langsung. enggak lah. Gimana? Di mana? Di Pertunjukan apa? Di toko apa? Waiting for Godot. Lah, serius? Iya. Yang jadi Bukan Sweet yang Lavidov. jadi Lucky. Bukan Sweet Lavidov. Svetlovidov itu begitu berkesan di dalam hingga itu mempengaruhi terhadap diri saya secara pribadi. Tapi itu bukan performa terbaik ya. Itu maksudnya bukan performa terbaik. Artinya dia tokoh Svetlovidov begitu mendalam hingga akhirnya saya susah membedakan mana tokoh mana saya. Jadi ketika saya pentaskan malah hilang Balas kesan-kesan chat. itunya. Terus? Jadi yang sebenarnya membuat saya begitu berkesan di dalam dunia perteateran dan hingga akhirnya itu memutuskan saya untuk mengambil minat pemeranan ya ketika saya menjadi Lucky. Oke, itu 2000. 2014. TA-nya Bang Pekot Bang ya? Pekot, Bang stack manajernya Ya. kalau nggak salah lagi itu. 2014. Oke, jadi Lucky. Jadi Lucky. Itu momen yang membuat pada akhirnya saya mengambil minat pemeranan. Karena pada saat itu posisinya saya punya niatan untuk mengambil dramaturgi. Tapi di ketika lu meranin apa yang Albert Camus itu Albert Camus, yang cerita tentang apa? Caligula. Oh ya, itu bagus tuh. Ya itu kan salah satu kalau momen di mana itu membuat gairah saya tumbuh ya di situ. Tapi kalau Penampilan sejauh terbaik? ini penampilan terbaik yang Yang pernah memuaskan gitu. yang memuaskan secara Hasrat. Kok hasrat apa? Kejiwaan kau gitu. Kejiwaan. ya naskah itu Caligula. Caligula ya itu bagus sih. Nonton deh. nonton. Karena pada saat itu nggak tahu ya Enak kenapa kali ya. dia main ya, enak. Maksudnya lepas, bermain-mainnya asik, terkontrol dengan rapi. Ya biasanya kan ke apa namanya? Ya sampai tangannya Kebiasaan. berdarah karena numbuk kaca. Terus orang tua lu marah kan.
Itu momen yang nggak pernah bisa dilupakan. Pada saat itu tuh, jadi kondisinya ada kaca. Si Ferdo itu kan yang artistiknya ini agak terlalu nekat gitu. Kok nekat siapa? Ferdo. Ferdo. Ferdo emang nekat. Kaca itu bukan kaca yang seharusnya untuk orang berkaca, tapi kaca Yang jendela tebal, itu ditaruh di situ. Kaca napo. Jadi posisinya mau dramatik dan itu puncak klimaks dari tokoh Caligula sebelum akhirnya dia dieksekusi oleh orang-orang yang di sana. Jadi pada saat itu ada kaca yang seharusnya harus dilemparkan gitu. Tapi karena properti di kursi dengan kaca itu jaraknya jauh dan kalau seandainya saya lempar itu cukup berbahaya, akhirnya udah tuh pang gitu ya. Darah langsung. Lebih seru ya, seru ya. Habis itu seru. Itu paling seru itu momen. Itu berapa lama lu latihan, Wo? Pendekatannya terhadap tokoh berapa lama? Dibilang kalau untuk ukurannya 6 bulan ya. Soalnya kan kalau ngikuti studi dari semesteran ya? Persemesterannya 6 bulan, tapi saya lihat masih ada banyak kemungkinan yang harusnya bisa diolah lagi. Tapi karena nggak seimbang sih kalau saya lihat ya pertunjukan itu ya, nggak seimbang. Maksudnya relasi antar tokohnya tokohnya gitu. Iya. Jadi Jomplang cenderung banget. jomplang ya, jomplang kan? Iya, jomplang. Ya itu sih ya, artinya kan kita juga harus mempertimbangkan lawan main juga kan. Kalau nggak lawan main nggak ngangkat ya kayak Ya, susah. jauh complangnya kelihatan gitu. Ya walaupun kondisinya sama-sama ini nih bermainnya bagus. Ya. Dan itu dia akan tetap curi fokus karena Iya. memang Caligula itu tipikalnya memang seperti Memang itu. iya, iya. Karakternya memang ya kalau dalam lingkungan sosial masyarakat dia udah extraordinary lah gitu, keluar dari batasan-batasan norma yang ada. Jadi seandainya permainannya aja tidak mengangkat, itu Caligula akan lebih curi fokus. Seandainya permainannya juga bagus di antara kawan-kawan yang lain, dia juga akan curi fokus tapi tidak Iya, terlalu curi fokus menonjol. bukan dalam artian apa ya, Iya. tapi seimbang gitu kan. Seimbang. Maksudnya bukan berarti satu menonjol yang lain tidak, tapi tokoh itu hadir secara seimbang gitu, berdasarkan dari kompleksitasnya masing-masing gitu. Ya. Nah, lu gimana, Be? Apa nih? Ya, tadi kan momen apanya? Mulai asiknya berperan. Puncak lu bermain di mana? Maksudnya, wah ini tokoh ini gila nih, berhasil nih. Kepuasan batin lah. Ya, ada. kepuasan Apa batin. ya? Barabah. Di- Kan lu pernah main Barabah? Bukan. Bukan. Barabah yang Alba apa? Pinangan. Iya, yang lu acting apa? Gini. Iya. Di mana? Itu menurut gua puncaknya itu. Aku yakin. Enggak. Gimana, Be? Paling enjoy itu ya main terakhir tuh di TA Ulan. Sama. Itu Jadi bapak ya. jadi lagi-lagi jadi bapak yang sangat mengesankan itu menurut gua. Enggak, Iya, karena mabuknya beneran itu gitu. salah satunya. Enggak, maksudnya di luar itu naskahnya sangat ini, Kuat sih. sangat kuat dan kompleksnya, kompleksitasnya mantap banget. Onel itu salut ya kita bikin cara dia bikin naskah gitu. Nah, ini tadi kan kita nih berdua nih ditanyain mulu nih. Momen puncaknya, momen di mana dia menemukan gairah nih Bang Wanda, kira-kira di mana nih? Momen puncak keberhasilan aktor dalam memainkan tokoh yang pernah dia perankan dan di mana dialognya yang membuat itu menjadi satu kesan yang begitu mendalam. Wah, sih. Itu udah melepuh puitik itu. Bahasanya. Udah berat. Kalau nih. saya gini, Wo, saya tipikal orang yang selektif gitu. Oke. Jadi jika ada orang yang ngajak main, pasti saya periksa dulu tokohnya seperti apa, dan saya bayangkan apakah ini cocok dan membuat saya tertarik gitu. Itu makanya saya terima. Nah,
dalam setiap permainan itu biasanya saya terlalu puas dengan permainan itu. Tapi puas dalam artian bukan performanya bagus semua ya. Ya. Tapi kepuasan artinya kenikmatan. Saya menikmati semua tokoh yang Oke. yang Yang pernah diperankan. diperankan. Tapi kenikmatan yang paling puncak itu pertama sama dengan Babe. Itu waktu memerankan si Jamie, James. Lu Oh, James. James ya? Oh, Jamie ya? Jamie di naskahnya O'Neill. Bukan Waiting for Godot. Itu juga. Itu Waiting for Godot. Beda kalau kepuasan si Jamie ini kan udah puas, udah cukup, udah sampai udah enak lah gitu. Ya, Tapi kalau Waiting for Godot yang Vladimir itu tokoh yang selalu ingin terus saya perankan. Dalam kehidupan sehari-hari. Enak soalnya memerankannya. Nah nih mau tanya nih, kan yang tadi sempat saya singgung bahwa tokoh Vasilis Svetlovidov itu begitu berkesan dalam diri saya sehingga akhirnya itu masuk menjadi bagian dalam diri saya, dan itu pula yang memicu saya untuk tidak terlalu mempercayai penonton gitu. Artinya tepuk-tepuk tangan mereka sebagai sebuah apresiasi gitu, tidak lebih dari itu, dan menghindari hal-hal yang berbau kebanggaan secara berlebihan. Itu membuat saya selalu mendon, nggak usah terlalu dibawa inilah gitu, nggak usah terlalu berlebihan. Stanislavski karena sebenarnya itu. mengingatkan ya. Ya. Maksudnya untuk aktor-aktor yang seperti itu gitu. Nah, kira-kira di antara Bang Wanda dan Bang Ajib nih, ada nggak sih satu tokoh yang sampai hari ini begitu masuk ke dalam diri kita dan itu mempengaruhi terhadap bagaimana kita hari ini? Jawab lu. Siapa lu dah? Kayaknya nggak ada ya. Karena apa ya? Gue selalu ngebatasin gitu. Nah, Ngebatasin dalam artian gue harus sadar juga apa yang gue mainin, apa tokoh yang gue perankan. Kalau yang misalnya maksudnya seminggu atau 2 minggu setelah pementasan ya naskah itu siapa? maksudnya Vladimir. Itu seminggu habis pementasan masih pengkak kayaknya. Pengkor. Nggak sadar. Ya naskahnya si ini O'Neill itu yang pas gue jadi Jamie. Oke. Sama pas main ini TA-nya Sasa. Hedda Gabler. Ya, Hedda Gabler. Tokoh siapa? Siapa sih nama tokohnya? Dia bangsawan, bukan? Iya, Tuan Brak. Oh, iya, si Brak, Nah, itu kebawanya bukan ke pribadi tapi malah ke ininya, gesturnya songong-songong nggak jelas ya. Ngomong dikit ya. Yoi. Apalagi kalau seandainya dapat tokoh yang hampir mirip karakternya dengan itu pasti akan terbawa ya. Iya, gitu. Ya 2 itu. Sama satu lagi ya. Jadi ini Oedipus di Kolonus. Iya, itu nonton tuh. Kan kita main bareng, coy. Iya kan, aku jadi apa be? Apa? Prajurit. Prajurit. Abang ngurus jadi prajurit ya. Gak ada otot. Perang, pedangnya patah. Ya, itu Antigon apa? Oh, Oedipus ya di lupa. Kolonus. Yang memuaskan itu satu lagi Rugon. Oh, tokoh Rugon. Di sniper. Sniper, Nah, ya. itu dapat kali itu. Tuh, Abang gimana? Ada nggak yang membuat Tapi pada akhirnya pengaruh? menarik sih sebenarnya yang disampaikan Jarwo itu kalau kita bahas dikit ya. Kadang-kadang kan kita istilahnya apa nih? Star syndrome. Wah, star syndrome istilah kerennya. Kadang-kadang kan pengalaman si Sweat gitu misalnya sebagai aktor kan dia merasa ditinggalkan oleh penontonnya, merasa kesepian. Dulu dia orang yang Dipuja. dipuja-puja, dielu-elukan, dilempari bunga, tapi di masa-masa tuanya justru mengalami kesendirian gitu. Nah, dalam Stanis kan kita tahu tuh, sebenarnya kan kadang-kadang perasaan menjadi bintang di atas panggung itu kan mengganggu tuh. Sangat. Maksudnya Stanis sangat benci aktor-aktor yang justru memperlihatkan dirinya untuk disukai orang lain di atas panggung gitu. Ya enggak? Ya. Eksibis apa sih istilahnya? Ya star syndrome. Ya apa-apa? Merasa menjadi bintang, acting dengan berlebihan, apalagi yang dibenci Stanis itu? Overact. Overact, ya, acting berlebihan, Mekanis. mekanis ya.
Tuh. Jadi kan sepertinya Stanis menghendaki acting itu berjalan senatural mungkin gitu ya. Sealamiah mungkin gitu. Itu sih. Kalau kata Pernah lu nggak ngerasa Be? Lu ya merasa posisi- maksudnya duh, ini penonton banyak yang suka nih. di awal-awal ya dulu sempat mengalami posisi itu gitu. Saya di ujian fragmen saya lagi itu bahwa ada kecenderungan, ada muncul gitu star syndrome itu sedikit, tapi dalam Udah kayak artian artis aja kita ya. ya mungkin kayak rasa ada kebanggaan, Iya, kebanggaan yang berlebihan. Apalagi orang muji-muji, wah Apalagi mainnya memuji. bagus. Karena ini. pada saat itu saya baru. Ya. Dan itu pun fragmen sudah nampil ke di atas pentas gitu, di atas panggung, dan itu banyak yang memuji, bukan hanya teman-teman, maksud juga abang-abang dan juga dosen-dosen. Abang-abang maksudnya kami. Ya adalah beberapa. Nggak pernah. Ya kan nggak berdua doang, ada banyak orang. Kecil amat ya. Nah, jadi itu akhirnya berpengaruh. Nah, yang memang membuat saya pada akhirnya itu balik kembali dan menghilangkan hal-hal star syndrome itu ya Vasili. Itu makanya sampai sekarang dia tidak pernah bisa lepas dalam diri saya, dan itu yang membuat saya untuk tidak bermain secara berlebihan, overact, overreacting maupun juga Triknya gimana sih? Maksudnya kayak gini. Trik agar maksudnya kan kita bisa lihat gitu, ada banyak kawan-kawan bermain, dia punya kesadaran ditonton gitu. Sehingga dengan kesadaran itu dia seolah-olah ingin curi perhatian gitu di panggung. Nah, kalau punya tips enggak selama pengalaman gitu untuk menjaga itu dengan tetap dalam tokohnya, tapi juga punya kesadaran akan kita ditonton nih gitu. Ya, kalau saya sih secara pribadi ya ingat bahwa kita punya tugas untuk berperan. Ya itu jadi satu motivasi yang selalu ini, bahwa kita di sini ada satu problem yang akan kita bawa ke pentas, yang harus kita capai, dramatiknya, suasananya, momen-momennya, dan bagaimana tokoh. Jadi hal-hal yang berbau kebanggaan untuk memperlihatkan diri itu akan lama-lama pudar gitu, karena kita punya tugas dan tanggung jawab. Sebenarnya kan gitu. kita kan sebagai aktor mengabdi kepada tokoh yang akan dipertontonkan kepada penonton gitu. Bukan kita mengabdi pada diri kita sendiri. Iya, bukan kita. Untuk membuat penonton melihat diri kita Ya. secara subjektif. Ya, secara tanpa pribadi. harus memperlihatkan diri saja itu dia udah akan ditonton orang. Iya. Dan kalau seandainya bagus, ya orang-orang akan memuji secara tidak langsung. Makanya kata Richard Bolinowski, I'm not star, I'm actor katanya. Boleh nih. Bahasa Aku bukan Inggris. superstar. Nanti kita bukan taruh di star. belakang nih. Itu I'm not ininya. star, I'm aktor. Ya. Itu di ending video kita taruh nanti kutipannya. Lu gimana, Be? Kalau Punya gua- nggak? Pernah lihat kan? Maksudnya Pernah. dia kayak curi perhatian, dia mau penonton mau mengeluh-elukan dia gitu. Dia pengen penonton mengeluh-elukan dia sebagai aktor gitu. Kalau gue sih banyak bodo amat ya. Bodoh amat. Dalam arti gini, ada kesadaran dulu gitu loh. Jadi ada, kalau misalnya kita presentasiin ada 10% adalah diri saya sendiri, 90% itu adalah tokoh. Tapi diri saya sendiri yang 10% ini harus bisa mengendalikan baik secara emosi dan secara kesadaran bahwa gue sedang memainkan tokoh. Nah, 90% ini gunanya untuk menghadirkan tokoh secara konkret. Oke. Nah, kalau itu udah dipegang, udah kita jalanin, ya selanjutnya bodo amat aja lah. Bodoh. Jadi jangan dihiraukan. Karena udah pengalaman juga sih ya. Ya, salah satunya mungkin itu ya. Karena udah sering dipuji jadi ya biasa lah. Beda, malah gua lebih sering banyak refleksi. Abis mentas, Sering refleksi apa sering dihina? dua-duanya. Abis mentas tuh pasti langsung lari ke belakang. Ya. Jadi Langsung. menghiraukan apa tepukan-tepukan Ah. yang membuat kita apa ya? Langsung lari ke Kalau belakang. kalau saya awal-awal itu dilema padahal. Dilema dalam artian di dalam hati ingin gitu. Tapi di satu sisi juga nggak ingin gitu. Jadi dilema itu yang maksudnya wah, kita berharap penonton gini nih sama kita misalnya. Ya. Tapi datang lagi pikiran
nah nggak perlu lah yang kayak gitu. Apa perlunya orang memuji kita kayak gitu, dilema kayak gitu terus. Habis pertunjukan selalu dilema seperti itu di awal-awal itu. Tapi seru ya. Iya. Nah, itu Seru. mau menanyakan nih, ada problem yang mungkin orang-orang teater akan menghadapi problem yang sama gitu. Gimana sih caranya atau pernah punya pengalaman nggak kira-kira di ketika memerankan tokoh? Udah dapat terus tiba-tiba putus. Habis itu gimana caranya? Dipertunjukkan. Iya, dipertunjukkan. Kalau di Lu deh. film kan, ya kan kalau di film nih kita bisa cut gitu, bisa ulang lagi. Nah, kira-kira gimana tuh pada saat itu? Apakah rasa mau ninju? Kampret gitu. Ini pernah nih. Tiba-tiba putus atau kan kadang ada bayangan ya, kita kadang Itu atau kan latihan ini bakal putus nih di momen depan. apa dilihat dari mata penonton kan pertunjukan seolah-olah berjalan Lancar, baik-baik aman-aman saja. aja. Kan kalau kita orang di belakang panggung kan kita tahu nih aktor ini lagi numbuk meja, numbuk ini di belakang. Kampret, asaku dipotongnya 2 halaman gitu ya. Kan itu tuh yang Gua 5 halaman. Itu ingat tuh, gimana Be? Habis sih sebenarnya ya. Itu menghancurkan sih. Ya, itu Jadi itu kenapa proses menjadi penting gitu. Ya pertama gue 2 kali malah 2 kali, tapi yang pertama itu nggak usah sebut lah ya produksinya apa, mainnya sama siapa. Untungnya yang pertama itu gue nggak larut, artinya lawan main kembali mengingatkan gue, menyadarkan gue dengan bahasa ini mata sama gerak tubuh. Jadi seolah dia ngomong udah kelewatan, udah lupa. Akhirnya ditarik lagi, walaupun sekian menit gue kehilangan tokoh waktu itu. Nah yang kedua itu yang lebih fatal, itu dibabat hampir 6 halaman dialognya. Lah gue baru masuk tiba-tiba udah langsung disuruh keluar. Kalau saya pernah tuh di momen seperti itu, tapi bukan apa ya, tapi waktu itu Bang Anggi di Montserrat. Oh, Montserrat Ingat nggak? ya, iya. Montserrat. Tapi kan jadi siapa Pastur, tuh? pastur. Kalau saya lagi jadi pedagang poci. Itu kan ceritanya kan si Montserrat, bukan Esguardo, sebagai pemimpin Spanyol dia ya. Oh, iya, pemimpin tentara, salah satu petinggi tentara kalau nggak Ya, salah. salah satu petinggi tentara. Itu kan mendesak si Montserrat membuat pengakuan tentang si Bolivar gitu. Ya. Nah, karena Montserrat nggak mau, jadi si Esguardo ditariklah, ada banyak orang dari lapisan masyarakat, dari pedagang poci, seniman, terus ibu-ibu, terus ada yang cantik, cewek cantik itu anak ya. gadis. Nah, itu ditarik satu-satu. Tarik satu-satu kan? Itu secara acak ya? Ya, secara acak, ditangkap secara acak, ditarik satu-satu ke dalam. Kalau si Montserrat nggak ngaku, orang-orang ini ditembak, kata Esguardo kan. Nah, masuklah pas itu jadi pedagang poci, masuk. Waktu saya masuk kok. Baru masuk udah mau dibunuh. Nah, rupanya Bang Anggi lupa naskah. Itu kan nggak harus dibunuh dulu kan, maksudnya masuk dulu, ada dialog panjang dulu, perdebatan dulu, baru karena Montserrat kekeh dengan prinsip dia, baru Esguardo memerintahkan buat menembaknya di belakang. Nah itu setiap yang masuk itu seperti itu. Nah pas giliran saya baru aja masuk udah mau dibunuh. Ternyata Bang Anggi lupa naskah. Untung diingatkan. Dan sepertinya Bang Anggi juga aktor yang berpengalaman ya. Jadi karena kelupaan itu dia justru tidak nampak panik, tidak nampak tergesa-gesa, bahkan emosinya berlebihan. Kan kadang-kadang kan kelupaan itu membuat kita marah ke diri kita gitu. Lupa. Nah, terus gara-gara marah ke diri kita itu justru kita ngelabrak permainan sampai akhir gitu. Nah, itu hebatnya Bang Anggi. Bang Anggi justru bisa mengelola itu dengan baik gitu. Akhirnya kelupaan itu justru nggak kelihatan sama penonton. Ya, artinya kan kesalahan. Karena saya ingatkan gitu. Itu diingatkan, Be. Kalau dibalik dialognya dibalikin lagi baru dia ingat gitu. Itu Mas Edi udah ketawa-ketawa tuh. Asus. Si bule kok aja. Kalau seandainya
ada satu tokoh kan udah pernah mainkan nih. Kira-kira kalau seandainya di tahun berikutnya atau tahun ini ada nggak satu naskah yang akan atau yang ingin dimainkan atau naskah yang belum pernah dimainkan tapi ingin dimainkan? Lu udah, Be? Gue pengen nyutradarain sih sebenarnya. Menyutradarain. Naskahnya Bertolt Brecht. Yang mana mana? tuh? Mother Courage. Mother Courage. Yang ibu, iya. panjang tuh. Pengen itu Aduh, nyutradarain itu sebenarnya. sedih. Itu kan Apalagi waktu itu pas- kan Karani pernah mau garap tuh. Hampir. Hampir garap. Tapi enggak jadi. Itu sedih banget itu adegannya. Sama ini pengen mainin, gue pengen jadi Isgoyatbo. Iya, Monserat ya. Temen syarat dong. Oh, itu makanya lu Kalau saya ini, gua. Be. Kalau saya tetap yang pengen dimainkan lagi itu Vladimir. Pengen nyoba sekali lagi gitu. Kalau yang pengen dimainin lagi ya itu tadi Long Journey into Night. Gue pengen lagi maininnya. Masih bisa ada celah-celah Iya, untuk, kalau kita evaluasi lagi kan masih Oh, oh. banyak. Wah, ini bisa diginikan. masih bisa kemungkinan celah-celah untuk terus ditingkatkan. Lu apa, Pak? Bang tadi belum jawab. Apanya? Kan Vladimir Kan jawab. udah, Itu kan yang Vladimir. udah pernah, yang belum. Oh yang mau, Oh, yang Yang mau mau. atau pengen ya gitu secara kompleksitasnya tokoh nih, wah saya pengen main naskah ini nih besok nih. Kalau terakhir karena memang bermain naskah Beckett gitu, ingin menguji lebih banyak tokoh-tokohnya Beckett sih. Oh gitu. Misalnya kayak Endgame. Oh Endgame. Pengen coba gitu. Kan kita nggak bisa terlepas dari stigma gitu Ya. kan. Stigma saya itu Jarwo, lu itu khusus tragedi, khusus yang marah-marah gitu misalnya. Kalau Kuncup dan yang lain-lain itu khusus komedi. Jadi stigmanya kan muncul gitu kan. Jadi pengen apa? Keluar dari itu. Pengen membalikkan stigma itu kan sudah dimulai di naskahnya Ami. Oh Mega-Mega. Ya, Mega-Mega kan iya, agak iya. cair Iya, kan, benar, tokohnya benar, benar, meskipun Mega-Mega. jadi tokoh yang juga cool sih sebenarnya, tapi kan setidaknya kita bermain di naskah yang agak cair gitu. Dan Waiting for Godot Waiting itu for udah Godot, sangat ya. cair, sangat tidak seperti Rugon, nah, terus marah-marah The Web-nya Eugene O'Neill, nah, terus apa yang waktu pernah main sama Tugas Akhir Bang Maggie, The Death of Salesman, Artinya pedagang terus keliling ya. Desire Under Elm, Nafsu di bawah pohon elm. Kalau Itu sih Endgame. Maksudnya tokoh-tokoh Beckett sih. Kalau gue satu lagi pengen mainin ini Sumur Tanpa Dasar. oh Itu gila yang tuh. jadi Jumena. Pengen Wah, banget. itu berat tuh. Wah, pengen banget jadi Jumena gue. kalau gua yang pengen banget gua mainin ulang lagi tuh naskah Nyanyi Nangsa. Ini yang ulang nih, ulang atau yang mau? Yang ulang ini Nyanyi Nangsa karena belum dapet, masih butuh proses yang panjang dan ya pokoknya nggak boleh terbawa lagi persoalan-persoalan yang kemarin gitu. Oh, Nyanyi Nangsa bukannya semester 3 ya itu ya? Iya, kan Babe sutradara gitu. Gua gitu. Lu sutradaranya. Gua gitu. Iya, lu kan Gimana kita sih? sama lu kan Oh iya, gua sama Denny. Oh iya, bener gua lupa. Nah, Karena pada saat itu posisinya tidak menguntungkan secara pribadi ketika satu hari mau pentas ternyata ayah saya masuk rumah sakit dan itu langsung dilarikan ke Padang Panjang. Wah, itu kacau pikiran gitu. nah ingat-ingat proses, jadi gue paling ingat deh dia egois banget pas proses itu dalam artian memahami tokoh. Iya ya. Jadi kebawa ke panggung, ini kasihan si Denny-nya nggak nongol, jadi emang dimakan itu gimana semua sama dia. lu mensiasatinya? Itu kan hubungan sebenarnya antara sutradara dan aktor ya. Apa ya waktu itu masih keras kepala, dibilangin nggak mau. Jadi kelihatan gitu, ngedumelnya kelihatan ketika baca dialog itu kelihatan dikasih tahu. Ya, lagi itu kan posisinya nggak tahu lah gitu. Yang jelas pada saat itu aku udah nggak bisa lagi ngebedain mana tokoh, mana diriku. Yang jelas pada saat itu aku punya satu problem eksistensialis gara-gara dia. Aku nggak percaya penonton, nggak percaya pada hal-hal ini, dan itu bahaya gitu. Masalahnya problemnya gini, waktu itu secara ini lu juga masih ini wo. Jadi ketika memahami emosi tokoh, itu semuanya lari keluar semua, nggak ada yang nggak ada yang apa ya, Ke dalam. bukan nggak ada yang ke dalam, tidak ada yang membawa perasaan yang lebih menarik dibandingkan lebih menarik per dialognya. Jadi lu babat. Makanya gue bilang ini anak egois banget sih, dikasih tahu nggak mau.
Iya itu yang pengen ngulang lagi, jadi para sutradara yang mau ngangkat nyanyi Pengen Nasa. ngulang lagi artinya lu pengen kuliah lagi. Hah? Enggak ya? Ya udah 6 tahun loh Iya. bang. Tapi seru ya kuliah di teater seru ya. Ya menyenangkan. Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kalau tokoh yang pengen gua mainin itu ada 2 sih sebenarnya. Yang satu naskahnya Heda Gabler jadi si Yayan. Oh, yang jadi suaminya si Heda ya? Iya, jadi suaminya Heda tuh. Wah, ini kayaknya menarik nih untuk ini. Dia seorang apa namanya? Kaum borjuis. Iya. Dia orang berpendidikan. Nah, tuh belum pernah main-main naskah-naskah kayak Iya, gitu iya, tuh. iya. Selalu yang cenderungnya psikologisnya kacau mulu. Psikologistik ya. Spesialis psikologisnya entah dia traumatik tapi psikopat. Sama satu lagi naskah-naskah komedi. Stigma membuang Iya, stigma. stigma ya. Sama berarti buang stigma. Apa-apa ya jadi bapak tragedi dunia lah jadinya. Terus satu lagi gini, Be. Dan pengen nguji sih karena belum punya pengalaman gitu main di film. Iya. Tapi dapat tokoh yang kompleks gitu. Nah, itu pengen nguji sih sebenarnya. Ya. Kok ada kayak berharap gitu ya? Sepertinya ada. Jadi para sutradara film hubungi kami bertiga, kami mau main film. Oke, kayaknya udah kode-kode tuh. Nih si Otong, Bang Ip udah kode-kode. Kapan balik, Be? November lah. November. Sekarang udah November ya? Udah, Mudah-mudahan lah. Kelar semua gue balik. Covid, nggak usah. sini aja ngonten. Depok itu kata si Otong banjir kan? Banjir, Tong? Mau tsunami besar Jakarta. Beda. Depok gua mah beda daerahnya. Jawa Barat. Bukan masuk DKI. Mending Padang Panjang. Adem. Indah, adem, hujan. Bisa tenang. Tidur paling nyenyak di sini. Bodoh amat. Bercinta paling indah di sini. Bodoh amat. Oke deh, sudah cukup kan ya? Capek ngomong. Terakhir ada nggak yang pengen disampaikan? Oh, maksudnya Gitu. punya refleksi mendalam tentang pengalamannya, tapi nggak dielaborasi dari obrolan yang kita tadi gitu. Ya nggak tentang apa untuk aktor. Oke, mungkin sedikit ya untuk para aktor. Jangan tiru Latihan. kami. Jangan tiru kami. Oke, Jangan latihan. tiru kami. Oke, latihan. Latihan, Terus memahami tokoh, memahami tokoh. Ada mengetahui dua. metode. Mengetahui metode. Lo Bebe? Banyak makan. Iya. Beli cemilan. Beli cemilan. Kalau konsumsinya jangan lupa latihan. Iya. Benar. Paling penting itu, Fred. ya susah ya, mau latihan tapi perutnya kosong, kriuk-kriuk kan gak enak. Jadi harus makan banyak, vitamin harus diperbanyak. Sama Gini ya, menjaga. kalau saya gini, Be. Kita lihat kan ada banyak orang, kalau potensi semua orang punya potensi gitu. Ya. Tapi kadang-kadang potensi itu, bakat itu tidak dibarengi dengan pencarian terhadap wawasan ilmu pengetahuan gitu. Nah, itu kan kadang-kadang juga menyempitkan ruang kita untuk memahami naskah dan Ya. tokoh kan. Ya, artinya maksudnya kalau kita ingat Stanis itu kan maksudnya kecerdasan intelektual Ya. kan juga menjadi primadona dalam metode dia gitu. Itu sih. Oke ya. Cukup ya? Cukup sekian. Siap ya? Siap. Oke, segitu dulu ngobrol kita hari ini. Kita cukupkan, sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Oh ya, kalau teman-teman semuanya suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan.